Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama Mila Rahayu, NIT 200200327. Nah, di sini aku bakal ngasih informasi buat kalian tentang PT Dirgantara Indonesia atau lebih dikenal dengan PTDI. Nah, buat kalian yang pengen tahu informasi tersebut, jangan skip video ini ya. Terima kasih. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI atau Indonesian Aerospace adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PTDI atau PT Dirgantara Indonesia didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan B.J. Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada 11 Oktober 1985. Setelah direkturasi, IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000 sampai sekarang. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI tidak hanya memproduksi berbagai pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan atau maintenance service untuk mesin-mesin pesawat. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI juga menjadi subkontraktor untuk industri-industri pesawat besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamics, Fokker, dan sebagainya. Pada awalnya, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI mempunyai karyawan sampai 16.000 orang. Tetapi karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu, PTDI melakukan rasionalisasi karyawan hingga menjadi berjumlah sekitar 4.000 orang. Pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI mulai menunjukkan kebangkitannya kembali. Banyak pesanan dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Brunei, Korea, Filipina, dan lainnya. Meskipun begitu, karena dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun dan jaminan hari tua kepada mantan karyawannya, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September 2007. Namun, pada tanggal 24 Oktober 2007, keputusan valid tersebut dibatalkan. Tahun 2012 merupakan momen kebangkitan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Pada awal 2012, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI berhasil mengirimkan 4 pesawat CN-235 pesanan Korea Selatan. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI juga sedang berusaha menyelesaikan 3 pesawat CN-235 pesanan TNI AL dan 24 heli Super Puma dari Eurocopter. Selain beberapa pesawat tersebut, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI juga sedang menjajaki untuk membangun pesawat C295 atau CN235 versi jumbo dan N219 serta kerjasama dengan Korea Selatan dalam membangun pesawat tempur siluman KFX. Nah, selain itu juga aku bakal ngejelasin sejarah awal PT Dirgantara Indonesia. LAPIP adalah kependekan dari Lembaga Persiapan Industri Penerbangan yang diresmikan pada 16 Desember 1961. Dibentuk oleh Kasawu untuk mempersiapkan industri penerbangan yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan penerbangan nasional Indonesia. Sehubungan dengan ini, LAPIP pada tahun 1961 menandatangani perjanjian kerjasama dengan Sekop atau Industri Pesawat Terbang Polandia untuk membangun sebuah industri pesawat terbang di Indonesia. Kontrak dengan Sekop membangun gedung untuk fasilitas manufaktur pesawat terbang, pelatihan sumber daya manusia, memproduksi VZL D104 Wilga under lisensi sebagai Glatik. Pesawat Glatik diproduksi sebanyak 44 unit, dipergunakan sebagai pesawat terbang pertanian, transport ringan, dan aeroclub. Pada tahun 1965,
berdiri Kopelapip atau Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dan PN Industri Pesawat Terbang Berdikari melalui dekret Presiden. Setelah pada tahun 1966 Nurtanio meninggal dunia, pemerintah menggabungkan Kopelapip dan PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari menjadi Lipnur, kependekan dari Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio, untuk menghormati kepelaporan almarhumah Nurtanio. Kemudian setelah itu datanglah B.J. Habibie yang mengubah Lipnur menjadi IPTN yang di kemudian hari sempat tercatat sebagai industri pesawat terbang termaju di negara berkembang. Produksi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Pesawat sayap tetap, diantaranya N-2130 yang proyek dihentikan karena krisis finansial Asia 1997, N-250 yang proyeknya juga dihentikan karena krisis finansial Asia 1997, NC-212, CN-235, N-219 Nurtanio, CN-235NG pengembangan dari CN-235 dengan peningkatan kapasitas pesawat, Sikumbang produksi era Nurtanio, Belalang produksi era Nurtanio, Kunang produksi era Nurtanio, dan Glatik produksi era Lapip lisensi dari Sekop Polandia. Sekarang dikenal dengan nama PZL, komponen pesawat atau sebagai subkontraktor pabrikan luar negeri. Di antaranya komponen sayap dari Boeing 737, Boeing 767, Airbus A320, Airbus A330, Airbus A340, Airbus A380, Airbus A350, dan komponen ekor dari Sukhoi Superjet 100. Helikopter, di antaranya NBO-105 dipergunakan secara luas di Indonesia. Lisensi dari MBB Jerman yang dihentikan sejak Juli 2011, NBK-117, NBL-412 lisensi dari Bell Helikopter Amerika Serikat, NAS-330 Puma lisensi dari Aerospatiale Prancis, Helikopter 332 Super Puma pengembangan dari Puma, lisensi dari Helikopter Prancis, Helikopter Phoenix pengganti NBO-105, Helikopter Aichel pengganti NBO-105, Helikopter EC-725, dan Tailbom dan Pusleg dari EC-725 dan EC-225. Selanjutnya ada SUT Torpedo, turbin uap 2 MW oleh PT Nusantara Turbin Propulsi, anak perusahaan PTDI, turbin uap 4 MW oleh PT Nusantara Turbin Propulsi, anak perusahaan PTDI, dan Hoppercraft. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Yang pertama B.J. Habibie. 1976 berhenti ketika mulai menjabat sebagai Wapres. Yang kedua Paramayuda sebagai caretaker sampai dengan ditetapkan dirut baru. Ketiga Jusman Sapi'i Zamal 2000 sampai dengan 2002. Yang keempat Edwin Sudarmo 2002 sampai dengan 2005. Yang kelima Muhammad Nuril Fuad 2005 sampai dengan 2007, bukan sebagai direktur utama tetapi direktur umum. Yang keenam Budi Santoso 2007 sampai dengan 2017, dan yang terakhir adalah Elvin Geontoro 2017 sampai dengan sekarang. Rencana bisnis. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI akan memasuki bisnis pesawat komersial dengan memproduksi N219. Jika N219 sudah beroperasi dan sudah mendapatkan sertifikasi Dirgantara Indonesia, akan mengembangkan dan memproduksi pesawat berpenumpang 50 orang. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI akan mengirimkan sekitar 300 tenaga ahli ke Korea Selatan dalam kerjasama pembuatan pesawat tempur KFX Grade 4. Rencananya, pesawat tempur tipe 4.5 ini akan setingkat di atas 4.16 yang masih pada tipe 4. Nantinya, 5 prototipe yang menjadi buatan bersama salah satu akan dibuat di PT Dirgantara Indonesia, Bandung. Nah,
itu dia teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan tentang PT Dirgantara Indonesia atau lebih dikenal dengan PT DI. Buat kalian-kalian yang pengen tahu lebih detail tentang PT DI, kalian bisa cari tahu sendiri mulai dari internet, media sosial, dan lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik informasi atau kata-kata. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.